Selamat pagi adik-adik. Materi IMPA kelas anak kecil hari ini akan diceritakan oleh Kak Rina. Tapi sebelumnya ada satu kakak yang akan menyapa adik-adik. Hai adik-adik, apa kabar? Kabar sehat ya? Kanita kangen sekali sudah lama tidak ketemu kalian. Tapi dengan melihat foto-foto kalian, Kanita sudah merasa senang. Dan lebih senang lagi saat mengetahui kalian tetap beribadah di rumah bersama didampingi oleh orang tua kalian. Terima kasih untuk mama papa, orang tua, oma yang sudah mendampingi adik-adik sehingga mereka tetap bisa beribadah di rumah. Saat ini, sementara ini kita tetap beribadah masing-masing di rumah supaya tetap aman. Nah, kita harus tetap jaga kesehatan supaya pada saatnya nanti kita bisa sama-sama ibadah lagi di gereja. Oke, selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Kakak harap adik-adik sudah membaca bacaan Alkitab ini. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Tentunya baik-baik saja kan? Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum kita mendengarkan firman-Mu, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik serta atas kesehatan yang boleh kami peroleh, sehingga kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami. Melalui firman-Mu ini, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, adik-adik, sebelumnya mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Yeskiel. Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Yeskiel 36 ayat 1 sampai 7. Oke, adik-adik sudah buka Alkitabnya? Nah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Yeskiel adalah seorang iman yang hidup di Yerusalem di masa penyerangan pertama Babel atas Yerusalem. Mereka tidak menghancurkan kota itu, tetapi mereka mengumpulkan gelombang pertama dari tawanan Israel melalui membawa mereka ke tempat pembuangan. Dan di situ juga Yeskiel adalah tawanan mereka. Nah, setelah dimulai dari 5 tahun kejadian itu, Yeskiel sedang duduk di tepi kanal pengairan di dekat kamp pengungsian Israel. Dan pada saat itu juga Allah mentabiskan, maksudnya Allah memberkati, meneguhkan Yeskiel sebagai raja, sebagai nabi. Pada saat itu juga dia saat berulang tahun yang ke-30. Nah, kemudian tiba-tiba Yeskiel mendapat penglihatan dari Tuhan. Di sana ada 4 roda, 1 roda, 1 wajah, 1 roda. Mereka ada sayapnya,
bersentuhan, dan di atas roda itu, di kepala itu ada sebuah batu yang bertakhta. Ada makhluk yang benar-benar aneh, tapi dia menyerupai manusia. Secara tiba-tiba Yesaya melihat itu kok gambar kemuliaan Tuhan. Kenapa kemuliaan Tuhan ada di Babel ya? Sempat termenung. Seharusnya kemuliaan Allah Tuhan itu ada di tabut perjanjian di bait suci Yerusalem. Ketika itu Yesaya mulai menuduh bangsa Israel melalui pemberontakan. Dia seorang Yeskiel di atas taktanya sebagai seorang nabi mendakwa Israel, pelanggaran terhadap Israel, dan Israel itu selalu menyembah Allah lain. Allah menunjukkan Yeskiel untuk memperingatkan Israel mereka dan agar segera dihancurkan. Kabar buruk kepada Yeskiel itu tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan dan menolak, karena Israel itu suka memberontak, suka keras hati. Nah, waktu berjalan terus selama setahun, tiba-tiba Yeskiel dapat penglihatan lagi. Dia melihat bait suci. Apa yang terjadi ketika dia tidak hadir di situ? Dia melihat patung besar. Di situ juga ada tua-tua menyembah berhala. Semuanya itu dia menyembah berhala. Tidak ada menyembah Allah yang mengapa dan bagaimana kemuliaan Allah muncul di hadapan Yeskiel di Babel. Penyembahan berhala oleh bangsa Israel itu melanggar perjanjian mereka dan sudah parah sekali, dan selalu menyinggung Tuhan. Sehingga dia meninggalkan bait suci. Umat Israel yang telah menjadi Allah membuat jauh, menyerahkan kehancuran. Namun Allah tidak mengabaikan kebaikan itu. Sebaliknya, dia pergi ke pembuangan. Kemudian Allah berjanji bahwa dia akan mengembalikan bangsa Israel ke tanah perjanjian, yang Allah mengubah hati mereka seorang yang baik hati. Allah akan menjadi mereka, membuat hati mereka yang dari keras batu menjadi lembut hatinya, supaya mereka mengikuti Allah. Tidak ada Allah lain. Nah, bagaimana dengan kondisi kita sekarang saat ini adik-adik? Di saat adik-adik tahu kan? Di saat pasti adik-adik sudah tahu COVID-19. Nah, nih. COVID-19 itu kita sebagai anak-anak Allah yang menurut kehendak Allah. Enak gak sih dengan keadaan situasi ini? Tidak enak, adik-adik. Kita tidak dapat belajar di sekolah, kita tidak dapat pergi, kita tidak dapat pergi jalan-jalan, ya kan? Tapi itu adalah semua itu rencana Tuhan, supaya kita tetap dekat dengan Tuhan. Melalui ini, yang tadinya mama papa sibuk di luar, dia sekarang datang mendampingin adik-adik dan beribadah di rumah. Yang tadinya malas ke gereja kan, tiba-tiba dia beribadah di rumah bersama-sama dengan kita. Dia ada waktu buat kita. Begitu juga Tuhan, yang kita harus mendekatkan diri terhadap Tuhan dalam keadaan apapun. Kita tetap bersyukur.
Untuk apa? Kita harus bersyukur, terus bersyukur apapun yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendakin. Kita harus bersyukur Tuhan sudah berikan kita apa? Kesehatan, terus memelihara kita, menjaga kita selalu di dalam lindungan Tuhan. Sampai sekian jauh dari cerita Karina ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Aktivitas hari ini, adik-adik diminta menuliskan pertolongan Tuhan yang pernah dialami. Setelah ditulis, difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke kakak Lea. Demikian cerita hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.